Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akuntansi keuangan menengah kelas D013. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai exercise week 7 yang di dalamnya itu terdapat pengertian mengenai first in first out, last in first out, dan metode rata-rata beserta contoh soalnya. Perkenalkan, saya Firasa Sabila dengan NPM Mahir 012. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadita Saraswati dengan NPM Mahir 016. Perkenalkan, saya Prisma Agustina dengan NPM Akhir 081. Saya Kesha Nova Lydia Mahardika dengan nomor NPM terakhir 105. Perkenalkan, saya Akila Olivia Nacia dengan NPM Akhir 108. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rasa Zahra dengan NPM 250 130 10 170. Perkenalkan, nama saya Jenita Ramadhani Riswanto dengan NPM Akhir 240. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan metode FIFO atau First In First Out. Nah, metode FIFO ini adalah metode penilaian persediaan yang mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual atau digunakan. Dengan kata lain, aliran biaya mengikuti urutan pembelian. Nah, dalam metode ini, barang yang tersisa di akhir periode atau ending inventory akan terdiri dari barang yang paling baru dibeli, sehingga nilainya ini mendekati harga pasar saat ini. Sementara itu, untuk harga pokok penjualan atau COGS dihitung berdasarkan harga barang yang lebih lama. Kemudian metode FIFO ini memiliki beberapa tujuan dan karakteristik penting. Yang pertama adalah metode ini berusaha mendekati aliran fisik barang, karena dalam banyak kasus, barang yang masuk lebih dulu memang dijual lebih dulu. Kemudian yang kedua adalah FIFO ini membantu mencegah manipulasi laba, karena perusahaan tidak bisa memilih harga tertentu untuk dibebankan ke biaya. Untuk kelebihan metode FIFO ini adalah nilai persediaan akhir menjadi lebih realistis karena menggunakan harga terbaru. Namun kelemahannya adalah kurang mampu mencocokkan biaya terbaru dengan pendapatan saat ini, terutama ketika terjadi kenaikan harga. Baik, selanjutnya kita masuk ke sistem periodik pada metode FIFO. Nah, dalam periodik inventory system ini, perusahaan tidak mencatat perubahan persediaan secara terus-menerus. Semua transaksi pembelian akan dicatat dalam akun purchases dan akun persediaan ini tidak diperbarui sampai akhir periode. Jadi untuk menentukan harga pokok penjualan, perusahaan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama dengan menghitung total barang tersedia untuk dijual atau cost of goods available for sale, yaitu dengan persediaan awal ditambah pembelian selama periode. Yang kedua dengan menghitung persediaan akhir melalui perhitungan fisik atau stock of name. Yang ketiga dengan menghitung COGS sebagai selisih antara barang tersedia dan persediaan akhir. Dengan demikian, dalam sistem periodik, COGS merupakan angka sisa atau residual yang sangat bergantung pada hasil perhitungan fisik persediaan. Nah, bisa dilihat pada ilustrasi, diketahui data transaksi pembelian selama bulan Maret, yaitu pada tanggal 2 Maret sebanyak 2.000 unit dengan harga 4,00. Kemudian 15 Maret sebanyak 6.000 unit dengan harga 4,40 dan 30 Maret sebanyak 2.000 unit dengan harga 4,75. Untuk menentukan total barang yang tersedia untuk dijual, terlebih dahulu dihitung nilai dari masing-masing pembelian. Yaitu pada tanggal 2 Maret, nilai pembelian adalah 2.000 unit dikalikan 4,00 sehingga diperoleh 8.000. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret yaitu 6.000 unit dikalikan 4,40 menghasilkan 26.400. Kemudian pada tanggal 30 Maret yaitu 2.000 unit dikalikan 4,75 menghasilkan 9.500. Dengan demikian total barang tersedia untuk dijual atau cost of goods available for sale adalah 8.000 ditambah 26.400 ditambah 9.500 yaitu 43.900 dengan total jumlah unit sebanyak 10.000 unit. Nah, selama periode tersebut terjadi penjualan yaitu tanggal 19 Maret sebanyak 4.000 unit sehingga jumlah barang yang tersisa atau ending inventory adalah 10.000 unit dikurangi 4.000 unit yaitu sebesar 6.000 unit. Nah, karena perusahaan ini menggunakan sistem periodik, maka tidak ditentukan secara langsung barang mana yang terjual selama periode.
Selanjutnya, dengan menggunakan metode FIFO, diasumsikan bahwa barang yang pertama masuk akan dijual terlebih dahulu. Artinya, barang yang tersisa sebagai persediaan akhir berasal dari pembelian yang paling baru. Nah, oleh karena itu, persediaan akhir diambil dari pembelian tanggal 30 Maret sebanyak 2.000 unit dengan harga 4,75 dan sebagian dari pembelian tanggal 15 Maret sebanyak 4.000 unit dengan harga 4,40. Nah, nilai persediaan akhir ini dihitung dengan 2.000 unit dikali 4,75 yaitu 9.500 dan 4.000 unit dikali 4,40 yaitu 17.600. Sehingga total persediaan akhir adalah 9.500 ditambah 17.600 yaitu 27.100. Selanjutnya, harga pokok penjualan atau COGS ini dihitung sebagai selisih antara total barang tersedia untuk dijual dan persediaan akhir, yaitu 43.900 dikurangi 27.100 sehingga diperoleh COGS sebesar 16.800. Dengan demikian, dalam sistem periodik, perusahaan tidak memperhatikan kapan penjualan terjadi selama periode karena seluruh perhitungan dilakukan di akhir periode. Selain itu, sesuai metode FIFO, persediaan akhir terdiri dari barang yang paling baru dibeli. Selanjutnya adalah sistem perpetual pada metode FIFO. Nah, dalam perpetual inventory system ini, perusahaan mencatat setiap perubahan persediaan secara langsung saat transaksi terjadi. Jadi, setiap pembelian langsung menambah akun persediaan dan setiap penjualan langsung mengurangi persediaan serta mencatat harga pokok penjualan atau COGS. Untuk karakteristik utama sistem ini adalah yang pertama, persediaan selalu diperbarui secara real time. Kemudian harga pokok penjualan dihitung setiap kali terjadi penjualan, serta dengan menggunakan catatan rinci untuk setiap jenis barang. Nah, sistem ini tuh memberikan informasi yang lebih akurat dan up to date dibandingkan dengan sistem periodik. Nah, bisa dilihat pada ilustrasi, yaitu pada awal periode, tepatnya tanggal 2 Maret, perusahaan melakukan pembelian sebanyak 2.000 unit dengan harga 4,00, sehingga persediaan awal menjadi 2.000 unit. Kemudian pada tanggal 15 Maret, perusahaan kembali melakukan pembelian sebanyak 6.000 unit dengan harga 4,40. Dengan demikian, total persediaan yang tersedia sebelum penjualan adalah 8.000 unit, yang terdiri dari dua lapisan harga, yaitu 2.000 unit dengan harga 4,00 dan 6.000 unit dengan harga 4,40. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret terjadi penjualan sebanyak 4.000 unit. Karena perusahaan menggunakan metode FIFO, maka barang yang dijual diambil dari pembelian yang paling awal. Yang artinya 2.000 unit pertama diambil dari pembelian tanggal 2 Maret dengan harga 4,00 sehingga bernilai 8.000 dan 2.000 unit berikutnya diambil dari pembelian tanggal 15 Maret dengan harga 4,40 sehingga bernilai 8.800. Dengan demikian, total harga pokok penjualan atau COGS yang langsung dicatat pada saat transaksi adalah sebesar 16.800. Nah, setelah penjualan tersebut, sisa persediaan yang masih ada adalah 4.000 unit yang berasal dari pembelian tanggal 15 Maret dengan harga 4,40. Kemudian pada tanggal 30 Maret ini perusahaan kembali melakukan pembelian sebanyak 2.000 unit dengan harga 4,75. Pembelian ini langsung menambah persediaan karena menggunakan sistem perpetual. Dengan demikian, persediaan akhir terdiri dari 4.000 unit dengan harga 4,40 dan 2.000 unit dengan harga 4,75. Nilai persediaan akhir dihitung sebagai 17.600 ditambah 9.500 sehingga totalnya adalah 27.100. Jadi kesimpulannya, baik menggunakan sistem periodik maupun perpetual, hasil perhitungan dengan metode FIFO pada ilustrasi menunjukkan hasil yang sama, yaitu dengan ending inventory 27.100 dan COGS 16.800. Hal ini terjadi karena metode FIFO selalu menggunakan urutan biaya yang sama, yaitu barang yang pertama masuk akan pertama keluar, sehingga hasil akhirnya tetap konsisten meskipun sistem pencatatannya berbeda. Baik, pada materi ini saya akan menjelaskan metode pencatatan persediaan LIFO, last in, first out, menggunakan dua sistem, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Metode LIFO ini adalah metode yang mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli akan dijual terlebih dahulu.
Nah, artinya harga pokok penjualan HPP atau Cost of Goods Sold (COGS) diambil dari pembelian terbaru, sedangkan persediaan akhir berasal dari pembelian yang lebih lama. Ciri-ciri dari metode LIFO (Last In First Out) ini yaitu yang pertama, mengutamakan barang terbaru keluar terlebih dahulu. Lalu nilai HPP biasanya lebih tinggi kalau harga lagi naik. Selanjutnya adalah laba yang dilaporkan bisa lebih rendah atau lebih kecil. Dan yang terakhir, metode ini sangat cocok digunakan saat harga barang cenderung naik atau inflasi. Nah, gambar berikut yaitu gambar kartu persediaan dari salah satu perusahaan pada periode bulan Maret. Baik, metode LIFO pada sistem periodik, yaitu perusahaan tidak mencatat persediaan setiap terjadinya transaksi. Nah, perhitungan akan dilakukan pada akhir periode dengan cara yang pertama menentukan total barang yang tersedia dan mengasumsikan penjualan berasal dari pembelian yang terakhir. Dari contoh soal yang sudah saya paparkan sebelumnya dan jawaban pada slide berikut, yaitu diketahui bahwa ending inventory berjumlah 8.000 unit dengan jumlah total harga yaitu sebesar 34.400 euro. Diambil dari persediaan awal 2.000 unit dengan harga 400 euro dan pada tanggal 15 Maret yaitu 6.000 unit dengan harga 4,40 euro. Nah, selanjutnya kita akan menghitung goods available for sale, yaitu dari total semua pembelian. Dari data soal, kita ketahui pembelian yang terjadi yaitu pada tanggal 15 Maret dan 30 Maret dan ditambah dengan persediaan awal, yaitu dengan total barang tersedia untuk dijual atau good available for sale berjumlah 43.900 euro. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari HPP atau COGS-nya. Nah, HPP atau COGS ini rumusnya yaitu good available for sale dikurangi dengan ending inventory yang sudah kita hitung. Nah, HPP dan COGS ketemu sebesar 9.500 euro. Kesimpulan dari sistem periodik ini yaitu dalam sistem periodik kita tidak melihat tanggal penjualan tetapi langsung hitung total di akhir. Berikutnya ada LIFO dengan sistem perpetual. Berbeda dengan periodik, sistem perpetual mencatat setiap transaksi secara langsung dan sesuai dengan tanggalnya. Setiap ada penjualan yang masuk, langsung dihitung HPP berdasarkan barang terakhir yang masuk saat itu juga. Contohnya dari jawaban dan dari soal yang sudah saya paparkan pada slide PPT tersebut, ada penjualan 4.000 unit pada tanggal 19 Maret. Saat ini kita membahas metode LIFO ya, maka persediaan yang diambil adalah dari pembelian yang terakhir, yaitu pembelian dari tanggal 15 Maret dengan total 6.000 unit seharga 4,40 euro. Jadi total HPP-nya yaitu sebesar 26.400 euro. Jadi pencatatan persediaan akhir LIFO yaitu ada 2.000 unit dengan harga 4,00 euro, 2.000 unit dengan harga 4,40 euro, dan 2.000 unit dengan harga 4,75 euro. Jadi total persediaannya ada 26.300 euro. Dalam perpetual, perhitungan dilakukan setelah transaksi terjadi. Jadi hasilnya bisa berbeda dari periodik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu metode average atau rata-rata. Nah, metode average sendiri adalah metode penilaian persediaan yang menentukan harga pokok per unit berdasarkan rata-rata biaya dari seluruh barang yang tersedia selama periode tertentu. Nah, semua harga pembeliannya itu digabung, lalu dihitung rata-rata biaya per unit, dan rata-rata ini digunakan untuk menilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan atau yang biasa kita sebut dengan HPP.
Nah, tujuan dari metode average ini yaitu untuk menyederhanakan perhitungan dan menghindari fluktuasi harga yang terlalu ekstrim. Nah, untuk rumusnya sendiri dari metode average itu yaitu rata-rata biaya per unit didapat dari total biaya barang dibagi dengan total unitnya. Nah, jadi konsep utama dari metode average ini itu adalah metode ini tidak mengikuti aliran fisik barang, melainkan menggunakan pendekatan alokasi biaya secara rata-rata sesuai dengan namanya. Nah, di metode average atau rata-rata ini itu ada dengan sistem periodik maupun perpetual. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai periodik terlebih dahulu. Jadi, metode average periodik itu adalah metode yang menghitung rata-rata biaya hanya di akhir periode saja dan tidak memperbarui harganya setiap transaksi. Nah, karakteristiknya yaitu tidak ada update biaya saat transaksi terjadi. Jadi, kalau misal ada transaksi masuk, ya udah gitu, tidak ada update atau dicatatnya. Jadi dicatatnya itu akan terjadi di akhir periode nanti. Nah, kemudian semua unitnya itu dianggap campuran dan perhitungan hanya dilakukan sekali saja, yaitu di akhir periode. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan dari average sistem periodik. Nah, kelebihannya sendiri yaitu di sistem periodik ini dia mudah diterapkan. Biayanya rendah dan cocok untuk sistem yang manual karena dicatat di akhir. Nah, untuk kelemahannya tidak mencerminkan kondisi saat transaksi terjadi. Jadi, saat adanya transaksi masuk, nah itu kan karena tidak dicatat jadi kurang untuk mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian informasinya juga kurang akurat untuk pengambilan keputusan yang cepat karena kan dicatatnya cuma di akhir. Jadi kalau ingin mengambil keputusan secara cepat itu kurang akurat. Nah, untuk ilustrasinya di sini ada contoh misal pada tanggal 2 Maret, 15 Maret dan 30 Maret itu kan terjadi pembelian di persediaan itu. Kemudian tanggal 19 Maret itu ada penjualan 4.000 unit. Nah, bisa dilihat pada slide. Kemudian untuk cara perhitungan di sistem periodik ini yaitu kita catat dulu pembeliannya itu. Nah, pembeliannya kan ada pada tanggal 2 Maret, 15 Maret, dan 30 Maret. Nah, itu kita catat berapa unit yang masuk dan harganya itu berapa. Kemudian untuk total cost-nya itu kita kalikan. Unit dikalikan dengan biayanya, itu berapa harganya. Kemudian ketemu total goods available. Nah, itu untuk unitnya yaitu ada 10.000. Kemudian total cost-nya keseluruhannya itu ada 43.900 euro. Nah, jadi kita cari nih week average cost per unitnya, berapa harga rata-rata per unitnya. Karena kan dia metode average. Jadi kita cari harga rata-rata per unitnya. Nah, yaitu dengan cara total cost dibagi dengan total unitnya. Total cost akhir dibagi dengan total unit akhirnya. Jadi total cost-nya yang akhir itu ada 43.900 euro. Nah, kita bagi dengan 10.000 unit. Nah, di sini tuh 100,00 itu typo ya, teman-teman. Jadi yang benar itu adalah 10.000 unit. Nah, menghasilkan yaitu 4,39 euro. Jadi harga per unitnya, harga rata-rata per unit itu 4,39 euro. Nah, kemudian inventory in unit ada 6.000 unit. Jadi inventory terakhir pada tabel pada soalnya itu ilustrasinya itu kan ada 6.000 unit, itu persediaan akhir. Jadi kita hitung untuk persediaan akhirnya, total persediaan akhir harganya itu 6.000 sesuai dengan persediaan akhir dikalikan dengan harganya tadi, harga rata-ratanya yang sudah kita hitung yaitu 4,39 euro dan hasilnya yaitu 26.340 euro. Kemudian kalau sudah ketemu ending inventory-nya, kita hitung mencari COGS-nya. Nah, jadi COGS yang available for sale-nya yaitu 43.900 euro, kita kurangin dengan ending inventory-nya atau persediaan akhirnya yaitu 26.340 euro. Hasilnya yaitu setelah dikurangin COGS-nya yaitu 17.560 euro. Jadi itu adalah cara untuk menghitung average
atau rata-rata di sistem periodik. Nah, selanjutnya ini ada average atau metode rata-rata dengan sistem perpetual. Yang sebelumnya itu adalah sistem periodik yang dihitung di akhir periode. Sekarang kita menuju ke sistem perpetualnya. Nah, di dalam sistem perpetual ini itu persediaan selalu diperbarui setiap transaksi dan rata-ratanya dihitung ulang setiap pembelian. Jadi, metode perpetual ini atau sistem perpetual itu dia menghitung jika langsung ada transaksi. Jadi ada transaksi masuk langsung dihitung, langsung dicatat. Bukan seperti metode yang periodik yang sebelumnya, jika dia dicatat di akhir aja. Tapi kalau di perpetual ini, dia setiap ada transaksi masuk langsung dicatat. Nah, metode average sistem perpetual ini itu juga bisa disebut dengan rata-rata bergerak atau moving average. Nah, karakteristiknya yaitu setiap pembelian menghitung rata-rata baru. Penjualannya menggunakan rata-rata terakhir dan data selalu up to date karena setiap ada transaksi langsung dicatat. Kemudian ada kelebihan dan kelemahannya juga. Untuk kelebihannya yaitu dia lebih akurat, real time dan cocok untuk sistem modern. Sedangkan untuk kelemahan dari sistem perpetual ini, dia lebih kompleks dan membutuhkan sistem pencatatan yang baik. Nah, di sini juga ada contoh ilustrasinya atau contoh soalnya, yaitu sama seperti yang sebelumnya bahwa pada tanggal 2 Maret ada pembelian, tanggal 15 Maret juga ada pembelian, tanggal 19 Maret itu ada penjualan, dan tanggal 30 Maret itu ada pembelian. Jadi sama, bisa dilihat pada slide. Kemudian untuk cara menghitung pada sistem perpetual ini itu berbeda pada sistem periodik sebelumnya. Jadi untuk di sistem perpetual kita hitung di setiap transaksi masuk kita langsung hitung, kita langsung catat. Jadi urut dari yang transaksi awal sampai transaksi sekarang atau sampai transaksi terakhir. Nah, di sini transaksi awalnya itu terjadi pada 2 Maret persediaan awalnya, yaitu pada pembelian persediaan sebesar 2000 unit dengan harga per unitnya itu 4 euro dengan total cost ada 8.000 euro. Nah, itu kita catat di kolom balance. Sama 2000 unit dengan harga per unit 4 euro dan total costnya 8.000 euro. Nah, total cost itu berasal dari 2000 dikalikan dengan 4 euro. Jadi harga per unit itu dikali sama unitnya. Nah, di situ juga ada tanggal 15 Maret. 15 Maret itu juga terjadi pembelian. Jadi kita catat di kolom pembelian yaitu 6.000 unit dengan harga per unitnya itu 4,40 euro dengan total cost 26.400 euro. Nah, di kolom balance-nya kita catat jadi total unitnya pada sekarang pada tanggal 15 Maret itu ada 8.000 unit. Itu terdapat dari 2.000 unit pada 2 Maret dan ditambah dengan 15 Maret 6.000 unit. Jadi totalnya ada 8.000 unit. Kemudian kita hitung terlebih dahulu total cost-nya. Total cost-nya itu kita hitung dari 8.000 euro pada tanggal 2 Maret ditambah dengan total cost pembelian pada tanggal 15 Maret yaitu 26.400 euro dan mendapatkan hasil yaitu 34.400 euro. Kemudian kita cari nih berapa harga rata-rata per unitnya. Jadi harga rata-rata per unit itu bukan lagi sama kayak tanggal pembelian 15 itu, tapi berubah karena di sini metode average. Jadi kita cari dengan rata-rata. Nah, jadi rata-ratanya itu diperoleh dari 34.400 euro kita bagi dengan 8.000. Jadi total cost dibagi dengan total unitnya dan mendapatkan hasil untuk harga per unitnya yaitu 4,30 euro. Kemudian pada tanggal 19 Maret itu ada penjualan. Nah, penjualannya itu ada 4.000 unit. 4.000 unit dengan harganya yang udah kita hitung sebelumnya yaitu 4,30 euro. Jadi harganya pakai yang harga itu yang sudah kita hitung. Jadi dengan total cost yaitu 17.200 euro. Nah, untuk di kolom balance-nya itu kita tinggal kurangin karena ada penjualan jadi persediaannya kan berkurang. Jadi persediaannya itu tinggal 4.000 unit dengan harga per unitnya yaitu tetap 4,30 euro dengan total cost jadi 17.200 euro. Nah, terakhir pada tanggal 30 Maret dia ada pembelian lagi. Pembeliannya yaitu 2.000 unit dengan
Harga per unitnya itu 4,75 euro dan total costnya 9.500 euro. Nah, jadi untuk kolom balance-nya itu sama karena ada pembelian, jadi kita tambah. Persediaannya bertambah. Jadi 6.000 unit. 4.000 unit di tanggal 19 Maret, kita tambah dengan 2.000 unit pada tanggal 30 Maret. Jadi totalnya persediaan akhirnya itu ada 6.000 unit. Nah, kemudian kita tambah juga total cost-nya di 17.200 euro ditambah dengan 9.500 euro dengan total cost yaitu 26.700 euro. Dan karena ini adalah metode average atau rata-rata, kita hitung lagi rata-ratanya yaitu 26.700 euro kita bagi dengan total unitnya yaitu 6.000 dan mendapatkan harga per unit senilai 4,45 euro. Jadi untuk metode perpetual ini, karena kan setiap ada transaksi langsung kita catat, jadi untuk setiap ada transaksi pembelian itu langsung kita hitung berapa rata-ratanya, berapa harga rata-rata per unit yang terbarunya dengan cara yang sudah saya cantumkan di slide yang pertama, yaitu total cost itu dibagi dengan total unitnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dengan pertanyaan metode mana dari ketiganya menurut peraturan IFRS tidak diperbolehkan lagi untuk digunakan. Berikan juga alasannya. Nah, menurut International Financial Reporting Standards atau IFRS, metode yang tidak diperbolehkan lagi digunakan adalah LIFO, yang di mana last in first out. Hal ini karena LIFO dianggap tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, terutama dalam penilaian persediaan di laporan keuangan. Nilai persediaan yang dihasilkan bisa menjadi tidak relevan karena menggunakan harga lama sehingga tidak menggambarkan nilai terkini. Selain itu, penggunaan LIFO juga dapat mengurangi keterbandingan laporan keuangan antar perusahaan dan membuka peluang manipulasi laba, terutama saat terjadi kenaikan harga. Oleh karena itu, IFRS hanya memperbolehkan metode seperti FIFO dan rata-rata dan average yang dianggap lebih mencerminkan arus barang dan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Oke baik, jadi di sini saya akan memberikan contoh soal dari metode FIFO yang menggunakan sistem pencatatan persediaan secara perpetual. Di sini, PTX merupakan sebuah perusahaan dagang yang mencatat persediaan barang dagangnya secara perpetual. Data persediaan yang diperoleh selama bulan April tahun 2022 adalah sebagai berikut. PTX memiliki persediaan awal di tanggal 1 April itu sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya Rp5.000. Kemudian di tanggal 10 April, PTX melakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya Rp5.500. Di tanggal 18 April, PTX melakukan penjualan sebanyak 400 unit. Lalu pada tanggal 21 April, dilakukan pembelian lagi sebanyak 400 unit dengan harga per unitnya itu Rp5.300. Kemudian di tanggal 22 April, PTX melakukan penjualan sebanyak 200 unit. Dan pada tanggal 23 April, ia melakukan pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya adalah Rp5.200. Dari data ini, hitunglah nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualannya. Nah, sebenarnya jika secara perpetual, kita itu dapat langsung mengetahui HPP-nya, tidak harus menunggu sampai akhir periode. Karena apabila secara perpetual, kita itu melakukan pencatatan transaksi secara terus-menerus, sehingga hasilnya pun lebih akurat daripada sistem periodik. Nah, untuk lebih rincinya dapat kita lihat pada tabel di sebelah kiri bawah. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai HPP, kita dapat mencari terlebih dahulu berapakah nilai persediaan akhir dari data selama bulan April tahun 2022 ini. Jadi di tanggal 1 April, PTX memiliki persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya itu Rp5.000, sehingga total balance-nya kita peroleh Rp1.000.000. Kemudian di tanggal 10 April, PTX melakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya adalah Rp5.500, sehingga total dari pembelian tanggal 10 April ini sebanyak Rp1.650.000. Dari kolom purchase, kita beralih ke kolom balance. Kita akan masukkan
pembelian tersebut ke dalam kolom balance. Sebelumnya kita akan mencatat terlebih dahulu berapa stok terakhir yang diperoleh, yaitu dari balance sebanyak 200 unit, kemudian kita tambahkan persediaan dari pembelian itu tadi, yaitu sebanyak 300 unit. Nah, dari persediaan awal ditambah pembelian tanggal 10 ini sementara menghasilkan total sebanyak Rp2.650.000. Kemudian di tanggal 18 April perusahaan melakukan penjualan sebanyak 400 unit. Nah, karena menggunakan metode FIFO yaitu first in first out, maka harga yang dikeluarkan adalah harga yang pertama dibeli atau yang pertama berada di persediaan. Maka kita ambilkan 200 unit terlebih dahulu dari stok persediaan awal atau persediaan yang pertama terlebih dahulu, dengan per unitnya itu di harga Rp5.000. Kemudian 200 unit lagi kita ambilkan dari persediaan selanjutnya, yaitu dari pembelian tanggal 10. Kita ambilkan 200 unit dengan harga per unitnya adalah Rp5.500. Sehingga dari penjualan ini kita mendapatkan total sebanyak Rp2.100.000. Dari kolom sold or issue kita beralih ke kolom balance. Di kolom balance ini maka sisanya sebanyak 100 unit karena 200 unit dari persediaan awal sudah kita jual, kemudian 300 unit dari pembelian sudah kita ambil 200 untuk dilakukan penjualan juga di tanggal 18 April. Sehingga dari tanggal 18 April ini sisa persediaan kita sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya Rp5.500 yang menghasilkan total sebesar Rp550.000. Lalu di tanggal 21 April kita melakukan pembelian lagi sebanyak 400 unit dengan harga per unitnya Rp5.300 sehingga diberikan total pembelian sebanyak Rp2.120.000. Lalu akan kita masukkan ke kolom balance. Kita tulis dahulu sisa stok sebelumnya yaitu 100 unit, kemudian kita tambahkan dengan pembelian 400 unit sebelumnya. Sehingga di sini menghasilkan total balance sebesar Rp2.670.000. Lalu di tanggal 22 April kita melakukan penjualan lagi sebanyak 200 unit. Untuk 100 unit yang pertama sama seperti sebelumnya, kita ambil dari stok yang pertama yaitu dengan harga Rp5.500 per unitnya. Kemudian 100 unit lagi kita ambilkan dari persediaan yang berasal dari pembelian tanggal 21 April sebanyak 400 unit. Kita ambil 100 unit untuk dilakukan penjualan dengan harga Rp5.300 per unitnya. Dari penjualan tanggal 22 April ini diberikan total sebesar Rp1.080.000. Sehingga pada balance sisa persediaan ada pada angka 300 unit dengan harga per unitnya Rp5.300 yang menghasilkan total sebesar Rp1.590.000. Lalu yang terakhir di tanggal 23 April PTX melakukan pembelian sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya itu Rp5.200 sehingga total dari pembelian ini adalah Rp520.000. Kita masukkan ke kolom balance 300 unit sebelumnya, kemudian 100 unit dari pembelian ini, sehingga balance akhir atau nilai persediaan akhir adalah Rp2.110.000. Ketika kita sudah mengetahui nilai persediaan akhirnya sebesar Rp2.110.000, kita akan mencari harga pokok penjualannya. Meskipun dalam sistem perpetual kita sebenarnya dapat langsung mengetahui HPP-nya, meskipun tidak harus menunggu sampai akhir periode. Nah, di sini harga pokok penjualan itu dihitung dari penjualan-penjualan yang sudah dilakukan, di mana pada tanggal 18 April dan tanggal 22 April. Dihasilkan harga pokok penjualan sebesar Rp3.180.000. Nah, misalnya jika kita tidak menunggu sampai akhir, kita ingin menghitung berapa harga pokok penjualannya dari tanggal 1 April sampai tanggal 18 April. Ya, sama saja kita dapat langsung mengetahui dari penjualan tanggal 18 April itu
diberikan total sebesar 2.100.000 ya. Berarti itulah harga pokok penjualannya. Selanjutnya di sini adalah contoh soal dari metode FIFO yang menggunakan sistem pencatatan persediaan secara periodik. Di sini saya memakai contoh soal yang sama dengan sistem pencatatan persediaan secara perpetual, tapi di sini akan kita lihat di mana sih perbedaan dari sistem perpetual dengan periodik. Selanjutnya dapat kita lihat dari tabel, mulai dari tabel di kiri bawah, di mana di situ adalah data-data persediaan selama bulan April 2022. Lalu langsung kita lanjut saja di tabel sebelah kanan untuk mencari harga pokok penjualan dari sistem periodik ini. Nah, sebelum kita mencari harga pokok penjualan, kita akan mencari terlebih dahulu berapa sih ending inventory atau nilai persediaan akhirnya. Nah, nilai persediaan akhir ini kita dapatkan dari April tanggal 23 sebanyak 100 unit, yaitu pembelian yang dilakukan di tanggal 23 April sebanyak 100 unit dengan total cost-nya Rp520.000. Kemudian 300 unit dari tanggal 21 April. Jadi di tanggal 21 April ini kan melakukan pembelian sebanyak 400 unit. Kemudian diambil untuk penjualan sebanyak 100 unit. Mungkin untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel yang perpetual, namun di sini adalah perhitungan secara periodik. Nah, sehingga ending inventory-nya itu 400 unit dengan total cost-nya sebesar Rp2.110.000. Kemudian setelah kita mengetahui ending inventory-nya, kita dapat menghitung berapa cost of goods available for sale. Di sini diberikan angka sebesar Rp5.290.000. Nah, untuk angka Rp5.290.000 ini kita dapatkan dari persediaan awal ditambah pembelian-pembelian. Jadi mulai dari total cost persediaan awal, kemudian ditambah pembelian di tanggal 10 April, kemudian ditambah total cost pembelian tanggal 21 April dan tanggal 23 April, maka akan menghasilkan angka sebesar Rp5.290.000. Nah, cost of goods available for sale ini akan kita kurangi dengan ending inventory yang sebelumnya sudah kita cari, yaitu sebesar Rp2.110.000. Maka akan didapatkan cost of goods sold-nya sebesar Rp3.180.000. Nah, jika kita amati cost of goods sold dari sistem pencatatan secara periodik dengan sistem pencatatan secara perpetual itu menghasilkan angka yang sama, karena memang perbedaannya terletak di sistem pencatatan persediaannya. Jika perpetual itu dilakukan secara terus-menerus setiap ada transaksi, tapi jika secara periodik kita harus menunggu sampai akhir periode terlebih dahulu baru kita dapat menghitung berapa HPP-nya dari pembelian-pembelian, kemudian berapa ending inventory-nya, baru diketahui cost of goods sold-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode LIFO, last in first out. Di sini contoh soalnya adalah PTX itu mencatat persediaan barang dagang. Nah, berikut ini adalah data yang diperoleh selama bulan April 2017. Jadi pada tanggal 1 April itu terdapat persediaan awal sebanyak 200 unit. Kemudian tanggal 10 April terjadi pembelian, tanggal 18 April ada penjualan, tanggal 21 April itu ada pembelian lagi, dan tanggal 22 April ada penjualan, dan tanggal 23 April itu ada pembelian lagi. Nah, jadi total penjualan di sini adalah 400 ditambah 100 unit menghasilkan 500. Jadi terdapat 500 unit yang terjual. Nah, untuk LIFO sendiri itu terdapat dua perhitungan, yaitu secara periodik dan perpetual. Nah, perbedaannya di sini terdapat di cara perhitungan HPP-nya. Kalau LIFO periodik itu menghitung HPP hanya di akhir periode, sedangkan LIFO perpetual itu memperbarui HPP dan persediaan itu secara real time setiap kali transaksi penjualan. Oke, di sini yang pertama adalah LIFO periodik. Nah, jadi kalau LIFO periodik itu kita bikin tabel. Yang pertama itu isinya mengenai tentang pembelian terlebih dahulu. Nah, di sini kita tulis pembelian-pembeliannya. Pada tanggal 1 itu terdapat persediaan awal sebanyak 200 unit
dengan harga 5.000. Kemudian kita kalikan menghasilkan 1 juta. Kemudian pada tanggal 10 itu terdapat pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 5.500. Kemudian kita kalikan menghasilkan 1.650.000. Kemudian pada tanggal 21 April itu terjadi pembelian kembali dengan 400 unit dengan harga 5.300 menghasilkan 2.120.000. Nah, pada tanggal 23 juga terjadi pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan harga 5.200.000. 5.200, maaf, menghasilkan 520.000. Nah, kemudian barang yang tersedia untuk dijual terdapat 1.000 unit dengan total harga yaitu 5.290.000. Nah, kemudian untuk mengetahui barang yang tersedia untuk dijual ini, kita harus mencari persediaan barang dagang akhir terlebih dahulu dengan cara di sini kan sudah diketahui bahwa unit terjualnya tadi ada 400 dan 100. Kemudian kita jumlah hasilnya adalah 500. Nah, maka persediaan barang dagang akhirnya itu 1.000 unit didapat dari jumlah unit itu tadi, unit pembelian, dikurangi dengan 500 unit. Nah, maka persediaan barang dagang akhirnya adalah 500 unit. Nah, untuk perhitungannya adalah kan 500 unit. Di sini kita menggunakan metode last in first out, maka yang persediaan terbaru dulu yang harus kita keluarkan. Nah, 500 dikurangi dengan di tanggal 23, yang paling akhir ini kan ada tanggal 23 nih. Nah, kemudian kita kurangkan 500 dikurangi 100 itu masih sisa 400. Nah, kemudian di tanggal 21 ini kebetulan terdapat 400 persediaannya. Nah, maka 400 dikurangi 400 habis. Nah, untuk menghitung persediaan akhir dari data yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu pada tanggal 21 dan tanggal 23 April itu sudah habis ya. Persediaan yang last in first out-nya itu sudah habis ya. Nah, sisa tanggal yang tersedia itu yaitu tanggal 1 dan tanggal 10 dengan pada tanggal 1 yaitu terdapat 200 unit dengan harga 5.000. Totalnya adalah 1 juta dan tanggal 10 itu juga masih ada tersedia unit yaitu sebesar 300 dengan harga 5.500 yang menghasilkan 1.650.000. Nah, maka nilai persediaan barang dagang akhirnya adalah 2.650.000 rupiah. Nah, kemudian kita menghitung HPP atau harga pokok penjualannya, yaitu HPP adalah persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi dengan pembelian dagang persediaan barang dagang akhir, yaitu persediaan awalnya adalah 1 juta, pembelian bersihnya adalah 4.290.000 dijumlah, maka barang tersedia untuk dijualnya adalah 5.290.000. Nah, kemudian PDB akhirnya adalah 2.650.000. Kemudian kita kurangkan menghasilkan HPP-nya adalah 2.640.000 rupiah. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan metode perpetual, yaitu pada tanggal 1 persediaan barang dagang awalnya adalah 200 unit dengan harga per unitnya adalah 5.000, kemudian kita kalikan 1 juta. Nah, kemudian di tanggal 10 itu terjadi pembelian yaitu sebesar 300 unit dengan harga 5.500 per unitnya, kemudian jumlahnya adalah 1.650.000. Nah, kemudian yang di tabel masuk ini kita pindah ke sebelah saldo, di bawahnya persediaan dagang awal itu tadi. Nah, kemudian pada tanggal 18 itu terjadi penjualan, yaitu sebesar 400 unit. Nah, karena dia kan ada 400 unit ya, kita kan menggunakan metode last in first out. Maka yang kita keluarkan terlebih dahulu adalah yang persediaan paling akhir, yaitu tanggal 10. Nah, kita menggunakan 400 ini tadi, dengan barang yang tersedia itu adalah 300 unit, kemudian masih sisa 100 ya. Nah, 100 ini kita ambil dari persediaan dagang awal ke atasnya gitu. Nah, di persediaan dagang awal itu kan ada 200, kita ambil 100. Maka yang 300 unit terakhir ini, yang paling bawah ini kita tulis di atas dengan harganya sekalian. Kemudian 100 ini itu merupakan sisa dari saldo persediaan awal,
Itu. Nah, kemudian bila dijumlah, hasil penjualannya ini adalah 400 begitu. Nah, kemudian kita tulis yang paling akhir lagi, 100 ini, 100 dengan harga unit per unitnya adalah 5.000 dikalikan menghasilkan 500.000, kita tulis lagi di sebelah saldo. Nah, kemudian pada tanggal 21 itu terjadi pembelian lagi. Nah, kemudian kita langsung tulis saja di bawahnya sama seperti tadi. 400 dikalikan dengan 5.300 menghasilkan 2.120.000. Nah, kemudian pada tanggal 22 April itu terjadi penjualan kembali. Nah, sama seperti tadi, kita menggunakan metode last in first out, yang dimana persediaan paling terakhir yang kita keluarkan dulu. Nah, di sini kan terjadi penjualan 100 ya. Karena dia hanya 100, jadi sedangkan persediaan yang di atasnya itu ada 400, maka sangat-sangat mencukupi gitu ya. Jadi 400 dikurangi 100 itu menghasilkan 300. Nah, 300 ini kita kalikan dengan 5.300 menghasilkan 1.590.000. Nah, kemudian pada tanggal 23 itu terjadi pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 5.200 per unitnya. Kemudian kita kalikan yaitu 520.000. Nah, saldo yang di atas tadi kita turunkan lagi 100. Kita turunkan lagi karena tidak ada penjualan ya. Yaitu 100 dikalikan dengan 5.000 menghasilkan 500.000, dan bawahnya itu ada persediaan lagi yaitu 300 dengan harga 5.300 menghasilkan 1.590.000, dan yang terbaru ini adalah 100 unit dikalikan dengan 5.200 menghasilkan 520.000. Nah, maka nilai persediaan dengan metode last in first out adalah kita jumlahkan saja yang di akhir ini, yaitu 500 ditambah dengan 1.590.000 ditambah dengan 520.000 menghasilkan 2.610.000. Data persediaan PT Abadi Jaya selama bulan Juni 2025. Pada tanggal 1 Juni terdapat persediaan awal sebanyak 150 unit dengan harga 12.000 per unit. Kemudian pada 4 Juni dilakukan pembelian 300 unit dengan harga 15.000 per unit. Kemudian pada tanggal 15 Juni terjadi penjualan sebesar 200 unit dengan harga 18.000 per unit. Nah, selanjutnya pada tanggal 20 Juni dilakukan pembelian lagi sebanyak 150 unit dengan harga 16.000 per unit. Dan pada tanggal 29 Juni terjadi penjualan sebanyak 250 unit dengan harga 20.000 per unit. Diminta untuk menghitung harga pokok penjualan dan persediaan akhir menggunakan metode average baik perpetual maupun periodik. Nah, yang pertama kita cari dulu dengan metode periodik. Total biaya persediaan itu diperoleh dari persediaan awal dan seluruh pembelian di periode tersebut, yaitu sebesar 8.700.000. Nah, dengan totalnya unitnya adalah 600 unit, sehingga harga rata-rata per unit adalah 8.700 dibagi dengan 600 unit tersebut yang menghasilkan 14.500. Nah, jumlah barang yang terjual adalah 450 unit, sehingga diperoleh HPP 450 itu dikali dengan 14.500 sebesar 6.525.000, dan persediaan akhir sebanyak 150 unit dengan nilai 2.175.000. Virtual, setiap ada pembelian itu kita langsung menghitung ulang harga rata-rata. Setelah pembelian tanggal 4 Juni, total persediaan itu menjadi 450 unit dengan total biaya 6.300.000. Dari situ diperoleh harga rata-rata sebesar 14.000 per unit. Kemudian saat terjadi penjualan tanggal 15 Juni tersebut sebanyak 200 unit, HPP itu dihitung menggunakan harga rata-rata tersebut yang 14.000 tadi, sehingga diperoleh HPP-nya sebesar 2.800.000. Nah, setelah penjualan ada persediaan yang tersisa yaitu 250 unit dengan nilai 3.500.000. Selanjutnya setelah pembelian tanggal 20 Juni, persediaan yang tersisa itu tadi ditambah dengan pembelian baru. Totalnya menjadi 400 unit dengan total biaya 5.900.000. Nah, dari situ dihitung lagi harga rata-rata baru yaitu dihasilkan sebesar 14.750.000 per unit. Artinya harga 14.750 ini berasal dari pembaruan rata-rata antara sisa persediaan sebelumnya dan pembelian terbaru. Kemudian saat terjadi penjualan tanggal 29 Juni sebanyak 250 unit. HPP dihitung menggunakan harga rata-rata yang terbaru tersebut. Nah, dihasilkan sebesar Rp3.687.500.
Dan pada akhir periode persediaan itu tersisa 150.000 unit dengan nilai 2.212.500 dengan harga yang dipakai adalah harga yang terbaru tadi. Jadi total HPP metode perpetual adalah 6.487.500, sedangkan dengan metode periodik sebesar 6.525.000. Nah, perbedaan ini itu terjadi karena metode perpetual itu menghitung rata-rata setiap transaksi, sedangkan periodik itu hanya di akhir periode. Cukup sekian video pembahasan dari kami. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.